Namun, semakin lama, semakin kuat aroma kembang itu menguar. Sementara itu, bayangan bayi yang dikenalnya itu muncul di balik jendela. Dengan gemetar, Myrna berdiri dan melangkah menuju pintu depan. Namun, ketika dia membuka pintu, dia melihat bayangan Mardi, pakdenya yang baru saja dimakamkan, berdiri di luar. Tubuhnya terbungkus kain kafan putih dan wajahnya menatap sedih ke arah rumah. Myrna menahan napasnya, hatinya berdegap kencang. Dia ingin menutup pintu, tapi takut menyaksikan sesuatu yang lebih mengerikan. Tiba-tiba, dia melihat Mardi ditarik mundur oleh sesosok lain yang tidak terlihat, meninggalkan bau kembang kantil dan kapur barus yang menyengat di udara. Keesokan harinya, Myrna berusaha untuk tidak membicarakan apa yang dia lihat kepada siapapun. Namun, ketika Anton tanpa sadar membeberkan kejadian itu kepada ibu mereka, Warni, pertengkaran pun tak bisa dihindari. Warni terduduk lemas di sofa, matanya penuh dengan kekhawatiran. Kenapa kalian tidak memberitahu saya sebelumnya? Kalian harus berhati-hati di luar sana. Anton memandang Myrna dengan pandangan bersalah. Maafkan aku, Ma. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Myrna mendekati ibunya dengan penuh penyesalan. Maafkan kami. Kami tidak bermaksud membuatmu khawatir. Warni mengangguk, tetapi ekspresinya masih terlihat khawatir. Kalian harus menjaga diri. Jangan mencoba mengusir roh-roh jahat itu sendiri. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian berarti, membuat Myrna merasa lega. Namun, tanda-tanda kehadiran Sekarpati kembali muncul di sekitar rumah mereka. Myrna sering merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, terutama di malam hari. Satu malam, ketika dia duduk sendiri di kamar tidurnya, dia mendengar tangisan perempuan yang meresahkan dari luar. Dia segera menyadari bahwa itu bukan tangisan biasa. Dia bisa merasakan ketakutan yang dalam dan penderitaan di suara itu. Tanpa berpikir panjang, Myrna melangkah keluar untuk mencari sumber tangisan itu. Di teras depan, dia melihat bayangan sosok wanita berdiri di balik pohon, mengenakan kain putih dan rambut panjang terurai. Aroma kembang kantil dan kapur barus menguar di udara, mengingatkannya pada kejadian dengan Mardi dan Rita. MBA, Rita? Gumam Myrna, seraya menatap dengan takut. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap dengan mata kosong. Myrna tahu dia tidak bisa berdiri diam. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan melangkah maju, menghadapi roh yang mungkin ingin memberikan pesan atau meminta bantuan. Dengan bantuan Mbah Malik, Myrna dan Anton memutuskan untuk melakukan ritual kebersihan spiritual di sekitar rumah mereka. Mbah Malik membimbing mereka melalui proses yang kompleks dan memerlukan keberanian besar dari kedua saudara itu. Ritual berlangsung sepanjang malam, dengan doa-doa khusus dan penggunaan benda-benda suci. Mereka membakar kemenyan dan menaburkan air suci di sekitar rumah, mencoba mengusir kehadiran Sekarpati dan membebaskan roh Rita serta Mardi yang terperangkap. Ketika matahari terbit, mereka merasa beban yang besar terangkat dari pundak mereka. Mereka saling memandang dengan lega, tahu bahwa mereka telah menghadapi ujian besar dan keluar sebagai pemenang. Mbah Malik tersenyum lebar, mengapresiasi keberanian Myrna dan Anton. Kalian telah melewati ujian yang sulit. Kini, roh Rita dan Mardi bisa beristirahat dengan damai. Myrna mengangguk, merasa lega bahwa mereka telah menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Dia dan Anton kemudian berpelukan erat, merayakan kemenangan mereka atas kegelapan yang mengancam keluarga mereka. Kembang Kantil Part 5. Aku memicingkan mataku dengan hati-hati, mencoba mengidentifikasi postur tubuh di kejauhan. Aroma amis yang tiba-tiba itu mengusik penciumanku, membuat tengkukku merinding. Aku tahu, kehadiran itu tak membawa berita baik. Rita, gumamku, walaupun berusaha menahannya.
Rasa cemas merayapi setiap serat tubuhku. Bukan hanya penampilannya yang menonjol di kerumunan itu, tapi juga bau yang menyengat dari dirinya. Aku berspekulasi, apa yang akan terjadi selanjutnya, yang mungkin lebih mengerikan dari yang sudah terjadi. Bergegas, aku memasuki rumah dan bergabung kembali dengan saudara-saudaraku yang berkumpul. Wajah pucatku memancing tanya dari beberapa orang yang memperhatikan. "Mia, kamu kenapa? Kok terlihat gelisah begitu? Apa kamu melihat arwah Rita lagi?" Ucap Rohmat, kakak ketiga Warni, seraya memandangku dengan keheranan. Ucapan Rohmat spontan mengejutkanku. Aku menatapnya dalam-dalam, merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-katanya. Suasana menjadi sunyi sejenak saat semua mata terarah padaku, lalu terpecah dalam gelak tawa riuh. Sementara Rohmat tersenyum kecut padaku, aku memilih untuk diam, meskipun ocehan-ocehan ejekan masih terdengar di sekitarku. Sepertinya kabar tentang pertemuan-pertemuanku dengan arwah Rita hanyalah bahan olok-olok belaka. Malam semakin larut, satu persatu tamu berpamitan, termasuk Rohmat. Kebetulan, ia pulang paling terakhir. Di saat itulah, ketakutanku kembali memuncak. Mataku membelalak, dan tubuhku merinding saat menemukan sosok Rita berdiri tegak di belakang mobil Rohmat. Gelisah memenuhi pikiranku. Terbayang bahwa sesuatu buruk akan terjadi pada Pak De Rohmat. Aku semakin yakin akan peringatan Mbah Malik tentang Sekarpati yang mengancam keluarga kami. Kali ini, aku harus merasakan gelisah yang tak terduga. Bahkan, aku melihat jam berkali-kali, seolah-olah menunggu sesuatu yang tak pasti. "Ton, apa kamu merasakan sesuatu? Apakah ada yang akan terjadi lagi?" Tanyaku, duduk di samping Anton yang kebetulan ada di dekatku. Anton mengernyitkan dahi, mencerna kata-kataku sejenak sebelum menggelengkan kepala pelan. "Aku tidak yakin, Mbak," jawabnya ragu. "Aku tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, tapi aku tadi melihat arwah Rita di mobil Pak De Rohmat," ujarku, mencoba menjelaskan kepada Anton. Anton membelatkan matanya. Mulai dari saat itu, dia mulai mempercayai ceritaku tentang kembang kantil dan ancaman Sekarpati. Apalagi setelah aku sendiri melihat arwah Pak Demardi yang terpocong kembali bergerak dan memohon bantuan. Semoga tidak ada yang buruk terjadi. "Ton, cobalah untuk menerima bungkusannya dari Abi. Mungkin ini bisa membantu," kataku, mengingat perdebatan Anton dengan Abi saat mereka berkunjung. "Apakah ada hubungannya dengan bungkusan itu, Mbak?" tanya Anton, menunjukkan ketertarikannya. "Tanyakan saja kepada Mbah Malik yang akan mengerti," jawabku, yang tidak bisa membuat Anton merasa lega. Sebaliknya, dia semakin terganggu oleh bungkusan tersebut. Apakah itu dibawa oleh Abi atau oleh arwah Rita? Malam semakin larut, desa menjadi semakin sunyi. Antara sadar dan tertidur, telinga Anton mendengar ketukan di pintu. Ketukan itu semakin keras dan disertai teriakan yang panik. Tanpa ada yang membuka pintu, Anton bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju pintu depan. Dia melirik jam di dinding. Jarum pendeknya menunjuk pada angka 2. Sebelum membuka pintu, Anton menggeser kain tirai untuk melihat keluar. 2 orang lelaki tampak gelisah di luar rumah. "Apa yang terjadi, Mas?" tanyanya kepada mereka. "Pak De Rohmat mengalami kecelakaan. Mobilnya ringsek menabrak truk," jawab salah satu lelaki itu dengan napas terengah-engah. Kabar duka itu segera menggegerkan seluruh rumah Mardi. Tangis dan jeritan berbaur dari semua keluarga Mardi dan kerabat yang bermalam, kecuali aku dan Anton. Kami hanya saling menatap sejenak sebelum memutuskan untuk bergabung dengan beberapa anggota keluarga yang lain untuk pergi ke lokasi kecelakaan. Setelah perjalanan selama 1 jam, kami sampai di lokasi kecelakaan. Riuh rendah dari puluhan orang memenuhi udara.
Aku turun lebih dulu dan mendekati mobil yang sudah hancur karena menabrak bagian belakang truk. Dengan bantuan derek, mobil Rohmat akhirnya bisa dikeluarkan. Kecemasan terpancar dari wajah semua yang melihat mobilnya ditarik ke tempat yang lebih luas untuk dievakuasi. Teriakan yang menusuk telinga memecah hening pagi di pinggir jalan. Ketika semua pintu mobil terbuka, Rohmat dan istrinya terlihat dalam keadaan mengerikan. Mereka basah oleh darah, matanya melotot, dan tangannya kaku seperti memegangi lehernya sendiri. Beberapa orang yang melihatnya mundur, tidak tahan melihat pemandangan yang mengerikan itu. Tak lama kemudian, mobil ambulans datang dan membawa mayat Rohmat dan istrinya. Beberapa anggota keluarga mengiringi mereka ke rumah sakit, termasuk aku dan Anton yang memilih naik motor agar cepat sampai. Kami berhenti di depan rumah mewah Rohmat setelah tiba di tujuan. Suara tangis dan ratapan tidak bisa ditahan saat tubuh tanpa nyawa Rohmat dan istrinya dibawa ke dalam rumah. Dari sudut mayat Rohmat, para sesepuh desa dengan bantuan tenaga medis berusaha mengendurkan tangan-tangannya yang kaku. Namun, upaya keras mereka tidak membuahkan hasil. Pemakaman dilakukan dengan cepat. Hanya beberapa orang yang diizinkan melihat jenazah Rohmat yang terlihat tidak seperti mayat pada umumnya. Setelah pemakaman selesai, sebagian besar pelayat pulang, meninggalkan beberapa sesepuh desa dan anggota keluarga dekat. Saat mereka masih asyik berbincang, dua orang datang dengan motor. Pada pandangan pertama, mereka terlihat seperti orang yang sedang melayat. Tetapi saat salah satu dari mereka mengeluarkan bungkusan hitam, wajahku dan Anton berubah pucat. Kami saling pandang. Pikiran kami berkecamuk. Kami menemukan bungkusan ini di lokasi kecelakaan malam tadi. Ada yang menyuruh kami mengantarkannya ke sini, jadi kami membawanya. Ujar salah satu dari mereka sambil menyerahkan bungkusan itu kepada kami, meletakkannya di atas meja. Hening tercipta. Semua menatap bungkusan itu dengan tegang, merasakan keberadaan sesuatu di dalamnya. Setelah kedua orang itu pamit pergi, salah satu sesepuh desa segera membuka bungkusan itu. Ekspresinya berubah dari tenang menjadi tegang seketika. Ini adalah kembang kantil, sudah menjadi sekar pati. Lambang cinta yang berakhir tragis. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Perasaan tak nyaman seketika merayapi keluarga Wani, termasuk Anton dan Mirna. Mereka baru saja meninggalkan acara tahlilan di hari pertama setelah menerima pesan aneh dari seorang lelaki tua di desa mereka. Mirna terus merenungkan kata-kata misterius tentang kembang kantil dan sekar pati yang katanya bisa mencelakai keluarganya. Saat mereka memacu motornya melintasi jalanan kota kecamatan menuju tempat Rohmat mengalami kecelakaan, suasana hening dipenuhi dengan garis-garis polisi yang masih terlihat di jalan besar itu. Anton merinding, dan Mirna merasakan ketegangan yang semakin menguat seiring dengan aroma kembang yang semakin pekat di udara. Mereka berdua mencoba mengabaikan, fokus pada jalanan yang harus dilewati dengan cepat. Namun, ketika motornya mendadak berhenti tanpa alasan yang jelas di tengah jalan yang sunyi itu, panik mulai menyergap mereka. Anton mencoba menghidupkan mesin berkali-kali, tetapi tidak ada respons. Keringat dingin mulai mengucur di wajah mereka saat kabut tipis membawa aroma kembang semakin dekat. Mirna mencoba menenangkan adiknya sambil mencari sumber masalah. Namun, keadaan semakin mencekam saat mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Di tengah jalan, bayangan yang gelap berdiri dengan tegak, menebarkan aroma kembang yang kini semakin menusuk hidung mereka. Kedua saudara itu saling pandang, tak dapat bergerak ketika sosok itu mendekat dengan langkah yang lambat. Mirna terpaku, takut namun merasa seakan dia harus menghadapi ini dengan pasrah. Sedangkan Anton, yang masih muda dan bersemangat, merasa terjebak dalam kepanikan yang tak dapat dia kendalikan. Rasah wedi, Mbak. Aku ende gur arep ngilingke. Sak rampunge iki, aku titip jaga ke Mas Anton.
Suara lelaki itu bergema di antara kabut tipis yang semakin tebal. Delo meneh, kembang kui bakal tak jikok, kanggo nyicil urusanku. Ajari Mas Anton ben ora koyo bocah meneh ya, Mbak. Tambahnya sebelum berbalik dan lenyap ke dalam kabut. Setelah sosok itu menghilang, tubuh mereka akhirnya bisa bergerak lagi. Anton segera menyalakan motornya dengan gemetar, dan mereka melanjutkan perjalanan dengan hati yang masih berdebar kencang. Sepanjang perjalanan menuju rumah, mereka terdiam dalam pikiran masing-masing. Bahkan ketika mereka tiba di rumah, Anton tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang tak terduga kepada Mirna. Apa yang sebenarnya terjadi di jalan tadi? Kak, aku merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Mirna merenung sejenak, mencoba mencari jawaban yang tepat untuk adiknya yang penuh pertanyaan. Dia tahu, perjalanan mereka hari ini bukanlah kebetulan belaka, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar yang menanti mereka. Kembang Kantil Part 6. Aku, Mirna, merasa takut ketika mengetahui adikku, Anton, membawa bungkusan yang misterius. Wajahnya tegang, matanya mencari-cari reaksi dari sekitar. Dia selalu seperti itu, terlalu gegabah, terlalu tak menghiraukan apa yang bisa terjadi. Anton, apa yang ada di dalam bungkusan itu? Tanyaku, berusaha menjaga suara tetap tenang meski kegelisahan melanda. Anton menggeleng pelan. Matanya tertuju pada tanah di depan kami. Ini urusan keluarga. Mir, kau tak perlu khawatir. Tetapi aku khawatir. Sejak kejadian dengan Lukman, kehidupan kami seperti terjerat dalam lilitan masalah yang tak kunjung usai. Lukman, suamiku yang telah pergi meninggalkan kami dalam hutang dan air mata, meninggalkan cerita pahit yang hingga kini masih membekas di hati. Aku tahu ini bukan sembarang bungkusan, Anton, ujarku dengan lembut. Katakan padaku, apa yang terjadi? Anton mengangkat wajahnya, sorot matanya penuh dengan kebimbangan. Ini tentang Rita, gumamnya lirih. Rita. Nama itu menggetarkan hatiku. Perempuan yang pernah menjadi sahabat baikku, yang kemudian menjadi penghancur rumah tanggaku dengan Lukman. Bagaimana mungkin ini terhubung dengan Rita? Apa hubungannya dengan Rita? Tanyaku penasaran, mencoba memecah kebisuan yang semakin menekan. Anton terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Ini tentang kutukan yang menimpa keluarga kita, Mir. Simbah memberiku bungkusan ini untuk dijaga. Dia bilang, ini satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini. Kutukan. Kata itu memenuhi ruang antara kami dengan ketegangan yang mencekam. Aku tahu tentang cerita-cerita lama di desa kami, tentang hal-hal gaib dan kutukan yang mengikat keluarga-keluarga tertentu. Tapi aku pikir itu hanya dongeng, cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan ini, Anton. Kataku mantap. Kita tidak bisa biarkan keluarga ini terus menderita. Anton mengangguk. Matanya penuh dengan ketidakpastian. Tapi bagaimana caranya? Malam itu, suasana rumah terasa begitu tegang. Anton masih menggenggam erat bungkusan itu, tak mau melepaskannya walau sejenak. Aku duduk di ruang tamu, merenungkan kata-kata Simbah yang semakin terpatri di benakku. Kembang kantil karo skarpati iku nopo ilmu, Embah? Kokoomus ngasi iso neilakani? Tanya salah satu warga. Iki udu ilmu, tapi musibah SIK yeso ngeluihi ilmu opo wae. Mergo sik ngela kokne iki, arva hei sehtendam. Kui viis raisoti lereni sak turunke oppo sik tati penkareppe tati kongkok, ning kareppe manten vedok. Aku mengingat kata-kata itu dengan penuh kekhawatiran. Apa yang dimaksud dengan musibah yang bisa melebihi ilmu apapun? Dan bagaimana bungkusan ini bisa menjadi kunci untuk melawan kutukan yang menghantui keluargaku? Kedatangan Simbah dan pertemuan itu membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan.
Aku merasa bertanggung jawab untuk melindungi Anton, untuk mengakhiri siklus ketidakberuntungan yang telah menghantui keluargaku sejak dulu. Namun, ketika aku berpikir tentang solusi, aku merasa terjebak dalam labirin tanpa ujung. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, bagaimana menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini tanpa membawa lebih banyak bahaya pada diri kami sendiri. Hari-hari berlalu dengan cepat. Setiap kali aku melihat Anton membawa bungkusan itu, hatiku berdegup kencang. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik bayang-bayang. Sesuatu yang tidak bisa kami lihat tapi kami rasakan dengan begitu kuat. Kegelisahan itu semakin mengganggu pikiranku. Aku terjebak antara rasa takut akan apa yang mungkin terjadi, dan tekad untuk menemukan jalan keluar dari kutukan ini. Aku harus melindungi Anton. Meskipun itu berarti aku harus menghadapi ketakutan terbesarku sendiri. Suatu malam, ketika aku sedang duduk sendirian di ruang tamu, suasana tiba-tiba berubah. Udara terasa begitu gelap dan tekanan semakin terasa kuat di dadaku. Aku merasakan ada sesuatu yang mengawasi kami, yang menunggu kesempatan untuk menyergap. Itu adalah malam yang penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian. Aku berharap bisa menemukan jawaban, sebuah titik terang di tengah kegelapan yang semakin menyelimuti kami. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk mengambil langkah berani. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang bungkusan itu, tentang asal-usulnya, dan bagaimana cara menghentikan kutukan yang mengikutinya. Aku menghubungi Mbah Malik, seorang tetua yang dihormati di desa kami. Dia adalah orang yang bisa memberikan petunjuk, mungkin kunci untuk memecahkan misteri ini. Aku merasa tidak bisa lagi berdiam diri. Aku harus bertindak sebelum terlambat. Tetapi, ketika aku mencoba menghubungi Mbah Malik, aku tidak mendapatkan jawaban. Aku menelepon berulang kali, tetapi panggilan teleponku tidak diangkat. Pikiranku kembali memutar kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Aku tidak bisa menunda lagi. Dengan hati yang berdebar kencang, aku mengambil motor dan memacu kendaraanku menuju rumah Mbah Malik. Aku merasa tidak aman, tapi aku harus melakukan ini untuk keluargaku. Aku merasa seperti aku adalah satu-satunya harapan untuk mengakhiri kutukan ini. Aku tidak tahu apa yang akan aku temukan di sana, tapi aku harus mencoba. Aku harus menemukan jawaban sebelum kegelapan itu menelan kami semua. Sesampainya di rumah Mbah Malik, hatiku hampir tercekat melihat pintu rumahnya yang terbuka lebar. Aku segera memarkirkan motorku dan tanpa izin, aku masuk dengan langkah cepat. Pandanganku langsung tertuju pada Mirna yang duduk di sebelah Mayang dan Abi di ruang tamu. Tanpa banyak kata, aku duduk di samping Mbah Malik dan mengutarakan kepanikan yang melanda. "Apa yang terjadi, Mirna?" tanyaku cepat, mencoba menenangkan diri. Mirna, dengan mata berkaca-kaca, menceritakan insiden yang menimpa adiknya, Anton. Mbah Malik, yang duduk dengan tenang, tiba-tiba terlihat gelisah. "Kita harus segera pergi ke rumahmu," ucapnya tegas. Kami berlima segera bergegas menuju rumah Mirna. Begitu tiba di sana, Mbah Malik langsung memasuki kamar Anton yang sunyi. Dia berdiri di sana dengan pandangan serius, mengamati setiap sudut kamar. Aku, Mayang, dan Abi hanya bisa menunggu di luar dengan perasaan cemas yang merayap. Tak berapa lama, Mbah Malik keluar dari kamar dengan ekspresi tegang. "Ini bukan perkara kecil, Mirna," ujarnya dengan suara berat. "Ada tanda-tanda yang tidak baik." Aku mendekati Mbah Malik yang tengah menatapku dengan pandangan yang menggelisahkan. "Apa maksudnya, Mbah?" tanyaku, meskipun hatiku sudah mulai merasa gelisah. Mbah Malik menjelaskan tentang pertanda yang dilihatnya di kamar Anton. "Kembang merah yang kita lihat, itu bukan pertanda baik," katanya pelan. "Tanda-tanda ini mengindikasikan bahwa ada yang buruk terjadi." "Maksudnya, Anton?"
Tanyaku gemetar. Jiwa adikmu dalam bahaya, Mirna, jawab Mbah Malik dengan nada serius. Ini pertanda bahwa dua nyawa lainnya sudah dalam bahaya juga. Mendengar ini, Mirna hampir roboh. Dia duduk dengan tiba-tiba di kursi sofa, menangis terseduh-seduh memikirkan nasib adiknya dan kemungkinan buruk yang menimpa keluarganya. Malam itu, kami semua tinggal bersama Mirna, menunggu dan berdoa sembari berharap agar situasi menjadi lebih baik. Namun, hati Mirna tetap hancur melihat kondisi Anton yang terus memburuk. Keesokan harinya, Mirna segera menghubungi ibunya, Warni, untuk memberitahu tentang keadaan Anton. Tidak butuh waktu lama bagi Warni dan Murni untuk tiba di rumah Mirna. Murni, dengan wajah penuh kecemasan, segera menangis melihat kondisi anaknya yang terbaring lemah tak berdaya. "Mengapa ini bisa terjadi, Mir?" tanya Murni dengan suara terputus-putus, mencoba mencari jawaban atas keadaan tragis yang menimpa keluarganya. Mirna ragu untuk memberi penjelasan yang jujur. Dia tahu ibu dan bibinya, terutama Murni, tidak akan mudah menerima kebenaran yang pahit. Namun, akhirnya dia memberi penjelasan singkat yang sepertinya tidak sepenuhnya diterima oleh Murni. Setelah berdiskusi sebentar, mereka memutuskan untuk segera membawa Anton ke rumah sakit. Meskipun hatinya ingin mengungkapkan segalanya, Mirna sadar bahwa kejujuran mungkin tidak akan diterima oleh Murni. Terlebih lagi, Murni, yang angkuh dan tidak percaya pada hal-hal yang bersifat mistis, tidak akan percaya pada apa yang dikatakan Mirna. Ketika Anton dirawat di ruang ICU, tim medis berusaha keras untuk mencari tahu penyebab sakitnya. Namun, hasilnya belum memuaskan, dan kecemasan semakin mendalam di hati keluarga yang menunggu di luar ruangan. Menjelang sore, beberapa kerabat dari suami Warni datang untuk menjenguk. Mereka terlihat khawatir dan bingung, tidak menyangka bahwa hal seperti ini bisa terjadi pada Anton. Di antara mereka, Kosim, adik dari almarhum Sukirman, ayah Mirna dan Anton, menonjol karena kehadirannya yang penuh perhatian dan keprihatinan. Awalnya Kosim tidak mengetahui tentang sakit Anton. Namun, begitu dia melangkah ke ruang ICU, ekspresinya berubah drastis. Dia tampak terkejut dan sangat khawatir akan keadaan Anton. Setelah sejenak di dalam ruangan, Kosim memanggil Mirna untuk bicara secara pribadi. "Mirna, kamu harus menjaga jarak dari keluarga yang berkumpul di sana," kata Kosim dengan serius. Mengapa dia memilih Mirna? Karena Kosim selalu memiliki keyakinan dan kepercayaan yang besar pada Mirna, lebih daripada yang lain dalam keluarga itu. Aku, Kembang Kantil Part 7. Ketika aku sampai di rumah sakit, aku mendapati ibuku lagi-lagi duduk di kursi depan kamar Anton. "Sudah makan, Bu?" tanyaku, berusaha mengalihkan perhatiannya dari raut wajah cemas yang terpampang jelas. Di suap-suap terakhir, aku tiba-tiba mendengar suara tangisan seorang perempuan. Sejenak aku diam, memastikan sumber suara itu. Tapi ketika aku bangkit dan ingin melihat ke kamar Anton, ibuku lebih dulu menahanku. "Amay nending dak, tanggukin sik jensen." "Mau kemana, Enduk? Tunggu di sini dulu." "Gantian," ucap ibuku menahan langkahku. Aku kembali duduk dan bertanya dengan suara penasaran. "Sinten Buk Sik Tencero?" "Siapa Bu yang di dalam?" "Bude Murni," jawab ibuku. Awalnya aku belum sadar, entah lupa atau apa. Yang jelas saat itu aku tak menanggapi jawaban dari ibuku. Tapi ketika tangisan lirih itu kembali terdengar, aku berpikir dan di benakku tiba-tiba tercekat. "Bude Murni?" Pertanyaan itu terus bergelayut di pikiranku. Bagaimana mungkin Bude Murni ada di sini? Bukankah dia sudah meninggal? Namun ketika aku ingin menanyakan hal itu kepada ibuku, lagi-lagi harus tertunda dan didahului ibuku yang masuk ke dalam ruangan. Antara takut, bingung bercampur jadi satu. Ora mungkin,
Tidak mungkin, tidak mungkin. Gumamku lirih, ingin meyakinkan. Aku mendekatkan wajahku pada kaca pintu kamar. Mataku langsung melotot mendapati sosok wanita yang ada di sebelah Anton, ikut menatapku balik. Buru-buru aku menarik diri dan duduk kembali. Terbuka jamatar. Selain aroma menyengat bunga kuburan, dari bola mata sosok Murni tiba saja meneteskan darah merah. Ia duduk tegak dengan tatapan kosong sembari berucap lirih. Tolong. Tolong, tolong. Aku tak sanggup menyahuti ucapan dari sosok Murni. Aku terus menunduk dengan lutut yang mulai lemas. Tak lama setelah mengucapkan itu, suasana dirasa hening. Perlahan aku mengangkat wajahku dan tak lagi menemukan sosok budeku. Seketika aku bangkit dan masuk ke dalam kamar Anton. Sebentar menatap ibuku yang masih duduk sambil menangis, sebelum mengajaknya keluar. Tercipta sunyi sejenak, tapi tak lama, aku berucap setengah berbisik kepada ibuku. Buk, panggilku, pie, nduk. Ibuk oleh percaya opo ora, nek bude Murni mau bengi meninggal mergo kecelakaan. Ibu mau percaya apa enggak, kalau bude Murni tadi malam meninggal karena kecelakaan? Mata ibuku seketika melotot. Wajahnya memerah setelah mendengar ucapanku. Mebok rawaten, nuduk. Jelas-jelas budemu lagi wae moro endeko. Jangan asal kamu, enduk. Jelas-jelas budemu baru saja datang ke sini. Sahut ibuku. Terserah, ibuk are percaya opo ora, tapi aku wis ngabari. Terserah, ibu mau percaya apa tidak, tapi aku sudah ngasih tahu. Ujarku pelan. Ibuku tak menjawab. Ia malah langsung bangkit masuk dan keluar sambil membawa ponselnya. Tak lama, tampak ibuku berbicara dengan suara laki-laki dari telepon. Tangan ibuku terlihat gemetar serentak dengan tubuhnya yang jatuh ke kursi. Ibuku menangis pilu. Jiwanya membeku, mendapati kabar kematian Murni. Lalu siapa yang baru saja dilihat ibuku? Aku lalu duduk di sebelahnya. Sebotol minuman kusuguhkan, berharap mampu menenangkan guncangan jiwa ibuku. Cukup lama ibu dan anak saling diam, hingga aku berniat beranjak. Tapi tanganku ditarik pelan oleh genggaman jari ibuku. Nduk ono pokoro keluargane deveike. Kokomus iso kion kene. Nduk, ada apa sama keluarganya kita ini? Kenapa bisa seperti ini? Ucap ibuku sambil menangis dan menunduk. Bimbang gedi pikiranku. Aku bingung untuk menjawab. Takut jika malah menambah beban pikiran ibuku. Upo weneng hubunggona keru Rito. Neduk. Opo bener nek Rita kui gak salah? Apa ada hubungannya dengan Rita? Enduk, apa benar kalau Rita itu tidak salah? Sambung ibuku yang kali ini tangisnya pecah. Aku masih bingung untuk menjawab. Tetapi ketika ratapan ibuku semakin pilu, iringan rasa tak tega akhirnya membuatku membuka cerita awal dari semuanya. Sesekali isekan ibuku menjadi serataku. Terkadang pula tangan ibuku mengusap lekat pada wajahnya sendiri ketika ceritaku menyinggung tentang Anton dan Rita di masa lalu. Apalagi setelah tahu yang sebenarnya. Omongan dari kakak-kakaknya berbanding terbalik dengan yang kuceritakan. Malam itu banyak hal yang harus ibuku terima dan harus menjadi penyesalannya. Sampai obrolan itu berakhir, menuntun aku dan ibuku terlelap dalam tidur. Pagi menjelang, suara sepatu dari perawat dan pekerja lainnya membangunkan kami berdua. Aku dan ibuku lalu bangkit dan meninggalkan ruangan untuk keluar menuju sebuah warung makan. 2 gelas teh panas menemani kami, menikmati pagi yang suram. Ingin rasanya ibuku pergi melayat, tapi dengan kondisi Anton yang masih tak sadarkan diri, tentu menjadi pertimbangan. Tak lama setelah perut terisi dengan sarapan seadanya, tepat di halaman parkir rumah sakit, masuk sebuah mobil mewah dengan lelaki berkulit putih menghampiri kami di kantin. Aku memperhatikan lelaki itu dengan seksama. Ada sesuatu yang terasa aneh tentangnya.
Seperti ada aura dingin yang menyelimuti. Menyadari kehadiran lelaki itu, ibuku menghambur dengan tangisan. Namun tak lama, lelaki itu mengajaknya duduk kembali di dalam kantin. Lelaki yang tak lain adalah Sulis, kakak kandung ibuku. Dengan terbata berucap alasannya datang. Tak hanya kabar duka, tapi juga kabar buruk, di mana Anton mau tak mau harus mereka bawa pulang dan dirawat di rumah. Sepirain dek. Mas Wisga Iesom bantu Anton dirawat neng kene. Mazizia kitenggunge. Maaf, dek. Mas sudah gak bisa membantu Anton untuk dirawat di sini. Mas masih banyak tanggungannya. Ucap Sulis memberi alasan. Kami terdiam. Raut datar jelas sekali terkandung di wajah lesu kami. Apalagi jika menilik dari segi ekonominya, bagi Sulis bukanlah sebuah kesulitan. Tapi ibuku tak ingin memaksa dan akhirnya menuruti keputusan kakaknya. Setelah mengurus semuanya, Anton lalu dibawa pulang dengan menumpang mobil Sulis. Setibanya di rumah, para tetangga, teman dan saudara jauh silih berganti menjenguk Anton. Menjelang malam, suasana berbeda mulai kurasakan. Apalagi mengingat jika dua kembang itu tinggal sisa satu lagi. Hal itu membuat pikiranku sedikit kalut, menerka dan menduka. Bakal siapa yang akan diambil nyawanya? Semenjak pulang, ibuku pun juga menunjukkan gelagat aneh. Dia lebih banyak menyendiri di dalam kamar. Bahkan sedari sore, sampai hampir malam, aku tak melihat sepintas pun sosok ibuku. Pikirku, mungkin ibuku masih tertekan dengan semua kejadian yang menimpa keluarganya, dan berharap hal itu tidak berkelanjutan. Keheningan malam itu menemani tubuhku yang mulai merasakan lelah. Tapi baru saja mataku terpejam, aku harus kembali terjaga ketika mendengar isak tangis. Bukan suara tangisan perempuan, melainkan suara laki-laki. Tak dipungkiri, seketika rasa takutku datang. Semakin lama, tangisan itu hilang tapi kembali muncul di kamar Anton. Sadar akan ada keganjilan, aku perlahan bangkit dan beranjak. Kemudian berjalan pelan mendekat ke arah pintu kamar adikku. Di sana, aku mendengar suara obrolan antara dua orang laki-laki dan perempuan. Namun ketika aku semakin menajamkan pendengaranku, suara obrolan itu tiba-tiba saja hilang dan berganti sunyi. Merasa ada yang tidak beres, aku memberanikan diri membuka pintu kamar Anton. Hawa dingin langsung menyergap begitu pintu terbuka. Di sudut kamar, aku melihat Anton terbaring dengan wajah pucat. Sementara di sampingnya berdiri seorang pria dan wanita yang tidak kukenal. "Siapa kalian?" tanyaku dengan suara bergetar. Pria itu menatapku dengan tatapan tajam. "Kami datang untuk menjemput Anton," ucapnya dengan suara serak yang membuat bulu kuduku merinding. "Menjemput Anton? Apa maksudmu?" tanyaku dengan ketakutan. Wanita di sebelah pria itu tiba-tiba tertawa kecil. "Kau masih belum mengerti, ya? Anton sudah berada di ambang kematian. Kami adalah penjaga pintu akhirat yang datang untuk membawanya." Aku mundur beberapa langkah, merasakan dinginnya lantai di bawah kakiku. "Tidak, aku tidak akan membiarkan kalian membawanya," teriakku dengan suara yang bergetar. Pria itu mendekat dengan langkah perlahan. "Kamu tidak punya pilihan," ucapnya. "Sudah saatnya Anton pergi." Dalam kepanikan, aku berusaha mencari cara untuk melawan. Aku meraih sebuah kursi dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Pergi, jangan sentuh adikku." Tiba-tiba, wanita itu mengangkat tangannya, dan kursi yang kupegang terlempar dari tanganku dengan kekuatan yang tak terlihat. Aku terjatuh ke lantai, merasakan sakit di punggungku. Pria itu mendekat dan menunduk ke arahku. "Jangan khawatir, kami hanya melakukan tugas kami," bisiknya sebelum semuanya menjadi gelap. Aku terbangun dengan terengah-engah, menemukan diriku terbaring di lantai kamar Anton. Pria dan wanita itu sudah tidak ada,
Tetapi Anton masih terbaring di tempat tidur dengan wajah yang semakin pucat. Aku merasakan ada sesuatu yang salah, dan aku harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan adikku. Aku berlari keluar kamar, mencari ibuku. "Ibu, ibu!" teriakku, berharap mendapatkan bantuan. Ibuku keluar dari kamarnya dengan wajah yang kusut. "Ada apa, Enduk?" tanyanya dengan cemas. "Ada yang datang untuk menjemput Anton. Kita harus melakukan sesuatu," kataku dengan panik. Ibuku terlihat bingung dan takut. "Apa yang bisa kita lakukan, Enduk?" Aku mengingat cerita-cerita lama tentang perlindungan dari roh jahat. "Kita harus melakukan ritual perlindungan," kataku dengan yakin. Ibuku mengangguk dan kami segera mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk ritual. Kami menyalakan lilin, membakar dupa, dan mengucapkan doa-doa perlindungan dengan penuh harap. Saat kami menyelesaikan ritual, aku merasakan suasana di sekitar kami berubah. Hawa dingin yang menakutkan perlahan menghilang, dan suasana menjadi lebih tenang. Aku dan ibuku kembali ke kamar Anton. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku melihat wajahnya yang tenang. Aku tahu perjuangan belum berakhir, tetapi setidaknya untuk malam ini, kami berhasil melindungi Anton dari ancaman yang tak terlihat. Dengan napas lega, aku duduk di samping tempat tidur Anton dan memegang tangannya. "Kita akan melewati ini bersama, Anton," bisikku dengan suara yang penuh harapan. Malam itu, aku bertekad untuk tidak membiarkan siapapun atau apapun mengganggu keluargaku lagi. Aku akan melakukan apapun untuk melindungi mereka, bahkan jika itu berarti harus menghadapi ketakutan terbesarku. Kembang Canville Part End. Aku merasa takut yang semakin menyusup begitu Mirna mundur, berusaha untuk kembali ke pintu kamar Anton. Namun, hanya dalam 3 langkah, ia terdiam mendengar suara tawa misterius dari dalam kamar. Suara itu terulang beberapa kali, membuat Mirna semakin terganggu oleh ketakutannya. Akhirnya, ia memilih untuk mengabaikan suara tersebut, meskipun wangi bunga kuburan yang menyengat mulai mengisi udara sekitarnya. Hatinya berdegup kencang. Mirna mengingat bahwa wangi itu persis sama dengan yang dirasakannya saat pertama kali bertemu dengan sosok misterius bernama Murni di rumah sakit. Dengan hati-hati, Mirna membuka pintu kamar Anton dan masuk dengan langkah ragu. Dia menarik selimut dari atas tubuh Anton, berusaha memaksa matanya tetap terpejam. Saat pagi tiba, suara ibunya membangunkannya dari lamunan. Mirna merasa lega melihat ibunya yang kembali seperti biasa. Dia segera bangkit untuk membasuh muka, melewati kamar adiknya yang sunyi, seolah-olah tidak dihuni. Rasa penasaran melanda. Mirna akhirnya membuka pintu kamar Anton. Di dalamnya, dia melihat Anton berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian yang tidak biasa. Namun, yang lebih aneh adalah ketenangan Anton, seolah-olah tidak menyadari perubahan yang terjadi pada dirinya. "Buk, Anton sudah bangun," panggil Mirna, mencoba mengatasi kebingungannya. Aku merasa baik-baik saja, Mbak, seperti biasa, malah segar setelah bangun tidur," jawab Anton sambil merapikan pakaian. Warni, ibu mereka, masuk ke kamar dengan kebingungan melihat Anton yang terlihat aneh. "Kemana kamu akan pergi, Anton? Kenapa mengenakan pakaian seperti itu?" tanyanya heran, mencium aroma wangi yang tidak biasa dari tubuh Anton. Anton hanya tersenyum kecil. "Aku hanya mencoba pakaian ini, karena malam ini ada yang akan datang, Bu. Bagaimana menurutmu? Bagus kan, Bu?" jawabnya sambil menatap ibu dan Mirna bergantian. Setelah mendengar penjelasan Anton, Mirna meninggalkan mereka berdua dalam kebingungan. Kejadian pagi itu masih mengganggu pikirannya. Saat senja mulai merayap, Mirna kembali dari membeli makanan dengan terkejut melihat perilaku Anton yang semakin aneh. Tidak hanya pakaian, tapi aroma tubuhnya juga berbeda dari biasanya.
Warni juga merasa khawatir, mencoba menegur Anton yang selalu memberikan jawaban yang sama. Nanti malam ada yang akan berkunjung. Tidak lama kemudian, suara deru kendaraan menghentikan mereka di halaman, membuat Mirna dan Warni saling pandang sebelum Mirna membuka pintu. Sulis, seorang tetangga yang juga seorang dukun, memasuki rumah dengan terburu-buru, ingin segera bertemu dengan Warni. Mirna membiarkan mereka berdua bergegas ke kamar Anton. Penasarannya membawanya ikut masuk. Apa yang terjadi? War? Kenapa saya disuruh datang? Tanya Sulis setelah masuk dan berdiri di ambang pintu. Warni yang bingung dengan pertanyaan itu, melirik ke arah Mirna yang berdiri di belakangnya. Apakah kamu yang menelepon, Mir? Tanya Warni. Mirna menggeleng. Tidak, Bu. Saat itulah, Anton menutup pintu lemari dengan tiba-tiba, membuat Sulis sedikit terkejut melihat Anton yang sudah kembali sehat. Sejak kapan kamu sembuh? Dan siapa yang akan datang malam ini, Anton? Tanya Sulis, tidak mengerti dengan situasi yang semakin membingungkan. Aku akan menikah lagi, Pak D. Jawab Anton tiba-tiba. Pandangan semua tertuju padanya. Mereka terkejut. Bahkan Sulis menggelengkan kepala. Anakmu sudah gila, Va. Dengan siapa dia akan menikah? Ucap Sulis dengan suara geram. Aku datang dari jauh hanya untuk melihat anakmu seperti ini. Tambahnya dengan nada penyesalan. Tidak ada jawaban dari Warni dan Mirna. Mereka hanya diam, mendengarkan keluhan Sulis. Setelah cukup bicara dan melampiaskan emosinya, Sulis pergi tanpa pamit. Mirna mengikuti sampai di ambang pintu, menatap pergi Sulis dan suasana luar yang sudah mulai gelap. Ketika mobilnya mulai berjalan, lampu depannya menerangi sosok yang berdiri di tengah jalan, seolah menghadang. Namun, anehnya, Sulis sepertinya tidak melihatnya dan mobilnya terus melaju melewati sosok itu. Mirna, yang melihat semuanya, terdiam dalam ketakutan batin. Setelah mobil itu pergi, sosok itu tidak terlihat lagi, membuat Mirna terpaku sejenak sebelum buru-buru menutup pintu. Malam itu, Warni akhirnya meninggalkan Anton sendirian di kamarnya karena kelelahan. Di tengah hening malam, Mirna duduk termenung di tepi ranjangnya. Rasa takutnya bergabung dengan kecurigaan, khususnya tentang kedatangan Sulis dan kemungkinan keterlibatan sosok Rita. Pikiran Mirna tidak henti-hentinya memutar, sulit untuk menemukan kepastian. Saat pikirannya hampir terlelap, Mirna tiba-tiba terjaga, mendengar suara langkah yang terseret di luar kamar. Bukan hanya satu, tapi beberapa pasang kaki. Mereka kadang hilang, kadang muncul lagi, seakan sedang berjalan-jalan. Ragu antara ingin melihat atau tidak, Mirna memutuskan untuk membiarkan dan kembali merebahkan tubuhnya. Dia memeluk guling dan menutup telinganya dengan bantal, mencoba untuk kembali tidur. Namun, dia terbangun lagi ketika mendengar suara bergedebuk dari dalam rumah. Beberapa detik Mirna diam, lalu dia bangun dengan cepat saat mendengar suara percakapan di ruang keluarga. Dia melihat ke arah ruang keluarga, di mana Anton duduk di sofa. Dia masih mengenakan pakaian yang sama seperti pagi tadi, lengkap dengan kalung roncean dan kembang kantil. Aroma yang khas menguar dari tubuhnya. Mirna menghela nafas dalam-dalam. Dia terus mengikuti semua yang terjadi, seolah-olah dia ditakdirkan untuk menyaksikan semuanya. Ketika Anton berdiri dan pergi ke kamar dengan tangan seolah-olah menggandeng seseorang, Mirna, tanpa disadari, mengikuti. Di depan pintu kamar Anton yang hanya ditutupi kain, Mirna berhenti. Dia terkejut mendengar suara perempuan dari dalam kamar. Dengan curiga dan prasangka buruk memenuhi pikirannya, Mirna hampir saja mendorong pintu. Namun, suara teriakan dari kamar ibunya menghentikannya. Dengan cepat, Mirna berbalik dan berlari ke kamar ibunya, di mana dia menemukan Warni duduk dengan pandangannya yang terpaku. "Ibu!"
Ucapan itu cukup untuk Mirna mendekat dan memeluknya. Meskipun dingin dan pucat, pelukan itu cukup untuk membuat Mirna menangis sambil tersenyum bahagia. Namun, pertanyaan lembut ibunya tentang Anton membuatnya kembali teringat sosok yang dia dengar di dalam kamar. Berkali-kali pertanyaan itu, Mirna kembali ke kamar Anton. Dia bernapas dalam-dalam dan berjalan di depan kamar, dengan tubuh yang seakan-akan merasa sedang menangis. Sebuah dan mendekat. Jalannya. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.